Assalamualaikum teman-teman, sahabat semua. Hari ini adalah hari yang berat. Seorang sahabat, tetangga, sekaligus ibu dari 4 anak yang telah berpulang. Hanya 2 bulan berselang dari kepergian suaminya. Kini beliau pun menyusul. Bunda melangkah menuju rumah duka dengan perasaan berat. Di rumah duka terlihat keluarga dan tetangga menyiapkan keranda almarhum. Telah selesai dimandikan dan dikafani. Sholat jenazah dilaksanakan dengan khusyuk. Air mata mulai tak terbendung saat tubuh almarhum dibawa keluar, dibaringkan di keranda tempat tidur almarhum untuk terakhir kalinya. Kini ia telah pergi menyusul sang suami, meninggalkan 4 anak yang masih membutuhkan pelukan dan bimbingan seorang ibu. Perpisahan ini mengingatkan kita bahwa hidup hanyalah sementara dan kematian adalah janji yang pasti. Anak perempuannya masih menangis, berat hati untuk melepaskan ibunda tercinta. Beberapa kerabat juga ikut menangis. Setelah sepatah kata dari Pak Imam, keranda dibawa ke pemakaman. Bunda juga ikut berjalan bersama yang lain, menyaksikan langkah-langkah terakhir sahabat menuju rumah abadi. Musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak keluarga yang kami hormati, keluarga tetangga yang sempat hadir melayat pada pagi sore ini, kami muliakan dan kami hormati, kami ucapkan banyak terima kasih. Jadi senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam keadaan kita berduka karena atau suka, senang atau susah, sempit atau lapang, maka senantiasa kami memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sore ini kita sesuai dengan tuntunan Nabi, di mana saudara kita yang ada di Aceh sana, kita tahu di mana rimbanya, di mana mayatnya. Ya itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa ketemu, kita mengurus daripada saudara kita ini.
Maka tentu setelah tadi malam kami dengarkan bahwa saudara kita atau orang tua kita, Tante Mama Indo meninggal dunia, maka langsung terlintas dalam pikiran kita, wah, baru 2 bulan yang lalu meninggal suaminya, meninggal lagi. Tapi ini bukan kuasa kita karena Allah yang mengatur kita semua ini. Jadi inilah mungkin dikatakan cinta sehidup semati. Ya. Tapi walaupun ini kenyataan pahit buat keluarga karena tidak bisa kita terima, tapi apa yang tak dikata Allah yang menentukan. Ya. Jadi jangan melupakan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa almarhum ini meninggalkan 4 orang anak, kemudian 1 cucu, ya kemudian yang ada cuma 4 tahun terakhir, yang 2 tidak sempat hadir karena jauh. Jadi apa boleh buat. Jadi kemudian lanjut bahwa apabila selama kita bergaul dengan almarhum ini selama bertahun-tahun, maka pasti ada salah di antara kita. Ada, kalau bukan dia yang sakit, dia menyakitkan, itu saja. Kalau bukan kita yang sakit, mungkin dia yang sakit. Maka ke semua itu ucapan-ucapan, kalau ada yang tidak menyenangkan, maka dari lubuk hati yang paling dalam kita ikhlaskan, kita maafkan kepada almarhum ini. Mudah-mudahan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian siapa tahu ada barang-barang kita yang mungkin pernah dipinjam, dipakai tapi tidak sempat dia sampaikan sama kita, pernah dia minta, maka juga kita ikhlaskan. Dan tak kalah pentingnya manakala siapa tahu ada hutangnya sedikit atau banyak, maka tolong disampaikan kepada anaknya, kepada saudaranya, mudah-mudahan bisa diselesaikan. Karena kalau ada utang dan diselesaikan, maka ya roh kita tidak terima di sisi Allah SWT nanti di sana. Susah ya, tergantung. Jadi kalau ada utangnya Pak, ya dengan ikhlas disampaikan kepada keluarganya supaya bisa diselesaikan. Ini saya yang penting kemudian ya kami sampaikan kepada semua yang melayat sore ini bahwa nanti malam kita mengadakan takziah, jadi 1 malam saja. Besok tidak ada lagi, jadi diharapkan kepada semua keluarga, tetangga, rumput keluarga supaya kita sama-sama takziah nanti malam. Jadi ustaznya itu Ustaz Andi Pawarlangi. Ya, dia akan ceramah takziah nanti. Jadi itu saja mungkin, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah sempat hadir pada malam itu berbagi duka dengan keluarga. Dan kepada ya anak-anak almarhum Adinda, mudah-mudahan ya kita ikhlaskan orang tua kita nih, ya apa boleh uang ini sudah takdir Allah dari kita, ya kita ikhlaskan, kita berangkatkan ke kubur insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap langkah menuju pemakaman terasa berat dan pilu, bukan karena jarak, tapi karena hati yang ikut tertinggal bersama jenazah sahabat. Ia bukan hanya tetangga, tetapi juga teman bercerita, tempat berbagi suka dan duka. Melihat keranda berjalan perlahan, seperti ingin memberi waktu lebih untuk anak-anaknya, mengikhlaskan. Namun tidak ada cukup waktu untuk benar-benar siap. Mari kita hargai mereka yang masih bersama kita. Peluk mereka, bantu mereka, dan doakan mereka yang baik-baik. Karena kita tidak tahu, tidak akan pernah tahu kapan waktu itu akan datang. Liang lahat, kedalaman 2 meter dan lebar 1 meter, telah siap menunggu almarhum.
Sedikit demi sedikit tanah dikembalikan. Bunda menunduk mendoakan diam-diam. Kayu nisan dipasang dan doa pun dipanjatkan. Hanya 2 anak almarhum yang dapat hadir. 2 lainnya tidak dapat hadir. Semua ini adalah ketentuan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana haru menyelimuti semua yang hadir. Mari kita belajar ikhlas, bukan tentang melupakan, tapi ikhlas tentang menerima dengan penuh doa. Tangis pecah kembali, doa-doa naik ke langit. Sungguh hidup adalah perjalanan singkat. anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annal mauta haqqu wa annal qabru haqqu wa anna na'imahu haqqu wa anna azabu haqqu wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haqqu wa annal ba'sa haqqu wa la tahrimna ajra wa la tahrimna ba'daha wa ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al
Semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an ووفقنا أمانا مقبولا hidup di dunia hanya titipan harta dan anak jadi perhiasan, tingkatkan takwa, kuatkan iman agar selamat di hari kemudian, agar selamat di hari kemudian. Banyaklah mengingat mati, itu semua datangnya pasti. Kumpul semua sanak famili, badan dibungkus berkain putih, badan dibungkus berkain putih. Antar jenazah tiga perkara, amal dan harta, sanak saudara, harta dan anak tinggal semua. Amal yang soleh menjadi temannya, amal yang soleh menjadi temannya. Tiba di kubur hidup kembali, mungkar dan nakir akan kembali. Saat itulah mulut terkunci, tangan menjawab, kaki bersaksi, tangan menjawab, kaki bersaksi. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah hal yang lumrah. Yang dilarang adalah meratapi orang yang meninggal. Meratapi itu dalam arti yang menyalahkan dirinya dengan ekspresi hikmat melayani orang-orang yang datang beribadah. Ternyata yang lahir perempuan. Tapi mau diapa? Dia sudah bernasab. Nah, tidak ada perempuan di Masjid Aqsa, tapi bisa diterima. Kenapa? Pamannya yang jadi ketua panitia, Nabi Zakaria alaihissalam, diwafatkan, dikenal dengan istilah perayaan Jumat Agung. Ada mu'alaf di sini warga pasti nggak tahu istilah-istilah itu. Wa yauma ub'atsu hayya, pada hari aku dibangkitkan kelak. Itu dikenal dengan hari Paskah. Di hari Natal nanti ini biasanya empat staf pegawai puskesmas itu selalu undang saya untuk menyembeli ayamnya.